Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin, yang kali ini kita akan membahas soal PBG ya, materi ajar kita halak. Nah, di sini kita akan membahas ya materi kemampuan akidah halak. Nanti saya akan sertakan dengan pembahasan modulnya ya. Jadi di sini saya akan persiapkan materinya. Nah, di sini saya sudah membuatnya, dan juga ini sesuai dengan standar kompetensi ya, sesuai kompetensi yang ada di bahan ajar pretest ya. Oke, di sini akan membahasnya. Yang pertama, kita simak video ini sampai tuntas dan jangan di-skip agar nanti teman-teman tidak salah pahamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian pengetahuan materi pendalaman mata pelajaran akidah halak adalah di sini ujian pengetahuan ya pendalaman materi akidah halak butuh pencerahan ya dan penambahan ilmu pengetahuan dalam rangka keberhasilan melalui seleksi akademiknya. PPG tahun pendidikan profesi guru ya pada tahun ini, dan kali ini kami share ya contoh soal ujian ya pretest soal ini dibuat oleh peserta PPG mata pelajaran akidah halak yang telah berhasil ya menuntaskan PPG-nya. Tujuannya untuk mengesahkannya dan mengukur tingkat penguasaan materi akidah halak ya. Mereka sekaligus berbagai pengalaman ya dan ilmu bagi peserta seleksi akademik ya PPG pada tahun ini. Harapannya semoga semua pretest seleksi akademik PPG tahun ini lulus pretest 100% ya. Jadi dalam butir-butir soal ini kami sesuai dengan kunci jawabannya ya, sudah disiapkan dengan kunci jawabannya sehingga teman-teman dapat mengukur ya kemampuan masing-masing. Mohon maaf ya jika kami hanya mampu menjadikan soal akidah halak saja karena keterbatasan waktu kami ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, kita langsung saja pada pembahasan kali ini. Jadi yang pertama itu bahan ajarnya adalah dengan sebanyak 70 soal ya. Yang pertama adalah banyak ilmuwan yang meragukan ya atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, padahal Allah memiliki sifat wujud adalah itu wujud merupakan sifatnya. Di sini saya telah dikasih tanda merah ya jawabannya, yaitu nafsi ya. Jadi yang kedua itu adalah sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah, sebab Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangannya. Jadi karena Allah mempunyai sifat dia salbiyah ya. Di sini saya sudah kasih nilai ya atau dikasih jawabannya. Kemudian yang ketiga saya sudah sama dari tadi sudah dikasih tanda merah. Jadi di bawah ini yang termasuk sifat nafsiyah sebagai berikutnya. Allah, bagi Allah adalah wujud, mudah ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat di bawah ini adalah manakah yang termasuk sifat salbiyah bagi Allah. Jadi kitab dilurus kemudian kita scroll ke bawah. Tidak ada sesuatu pun dia serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar dan maha melihat. Yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah makna dari ya mukhalafatul hawadis. Jadi ini sudah sesuai dia. Coba kita nanti
akan mengutip dari jawaban dari atas, apakah sesuai dengan modulnya, dan disimak ya. Jadi selanjutnya itu adalah soal dan sifat yang terdapat dalam zat Allah sesuai dengan kesempurnaan adalah makna dari ma'ani ya. Kemudian 7, kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan kalam termasuk dalam sifat al-ma'ani. Kemudian soal selanjutnya akan sifat yang selalu tetap ada ya, pada zat Allah, tidak dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian adalah makna dari maknawiyah ya, yang sudah dikasih tanda merah ya jawaban. Kemudian soal berikutnya adalah manakah di bawah ini yang termasuk sifat maknawiyah, yaitu qadirun muridun aliman yunsami basirun, seperti itu ya. Kemudian soal yang 10, Allah adalah zat yang maha kuasa dan akan, tetapi seperti itu tanpa adanya batas yang sesuai dengan di atas adalah kudrat. Jadi mudah ya. Kemudian soal berikutnya adalah ketika seseorang menampakkan keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab suci, rasul, dan hari kiamat, hari akhir ya, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut, sifat nifak termasuk dinamakan apa ya, nifak akbar ya, munafik ya. Jadi soal dirinya adalah soal 12, nifak kecil merupakan jembatannya menuju nifak yang besar. Begitu pula perbuatan-perbuatan maksiat merupakan jembatan menuju kekufuran. Di bawah ini adalah contoh pembuatan nifak bagi diri sendiri, yaitu ya, di sini saya sudah dikasih tanda merah ya, yaitu jika mendapat siksaan di hari akhir ya. Kemudian yang ketiga 11, kufur kecil adalah kufur yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam berupa dosa-dosa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, berupa dosa-dosa kufur. Derajat dosa kufur kecil lebih rendah dari kufur besar. Kemudian berikut ini contoh kufur kecil adalah kufur nikmatnya, kita mengkhianati ya, kufur nikmat ya. Di sini saya sudah banyak ya, jadi kita scroll ke bawah itu saya sudah kasih tanda merah ya, kunci jawabannya di sini. Ketika seseorang dalam pelaksanaan perintah menjauh larangan yang telah ditetapkan ya, jadi ya, yang dimilikinya. Jadi di sini teman-teman, jika sesuai dengan materi yang diampu, segera tonton dia video, atau nanti saya bisa komen di link komen ya, akan di share di sana. Kemudian jika berkenan kita akan sertakan di link deskripsi nanti ya. Oke, kita pembahasan modulnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dia. Jadi tadi itu adalah membicarakan sifat-sifat Allah seperti apa nantinya. Nah, di sini kita yang pertama adalah ini pendahuluan ya, singkat versi pelajaran. Kemudian pokok pembahasan kita belajar iman ya, dan hari akhir ya. Kemudian di sini ada kaitan hakikat ya, akidah Islam dan iman kepada Allah. Kemudian materi pokoknya itu sudah ada ya. Kemudian selanjutnya itu ada ya, ada pendahuluan ya, data ya, pendahuluan itu rasional dan deskripsi singkatnya. Jadi modul itu ada isinya untuk mempelajari tentang akidah ya. Yang dimaksud akidah di sini adalah akidah Islam sebagai dasar dari agama Islam, yang di dalamnya membahas tentang konsep dasar akidah Islam serta keimanan ya, yang meliputi rukun iman yang 6. Jadi itu modulnya. Jadi modul itu tertujuan agar Anda memiliki kompetensi yang berkaitan dengan akidah Islamnya. Jadi itu ya.
Jadi modul itu yang rasionalnya sesuai dengan soalan-soalan. Jadi itulah. Jadi yang pertama itu adalah memahami konsep dasar akidah Islam. Kemudian yang kedua memahami, menghayati dan memperkuat rasa keimanan kepada Allah. Seperti itu ya. Kemudian relevansinya. Ini relevansi. Jadi diajuai nanti relevansi. Kemudian petunjuk belajar. Jadi di sini baca ya, nanti juga disertakan di link deskripsi ya. Kemudian itu adalah cari materi-materi, sifat-sifat Allah dan beri tanda ya khusus bagaimana yang menurut Anda sangat penting ya. Jadi sesuai ya, tadi itu adalah pembahasan tentang materi. Kemudian selanjutnya adalah pendalaman materi akidah. Di sini adalah kegiatan belajar satu ya. Di sini sudah masuki poinnya tentang modulnya hakikat akidah Islam ya, kepada Allah. Jadi iman kepada Allah. Kemudian kegiatan pencapaian pelajaran materi kegiatan di sini ya, seperti apa? Pembelajaran kegiatan materi adalah memahami hakikat Islam ya, dan posisi akidah dalam ajaran Islam. Kemudian pokok-pokok materi ya di sini pokoknya adalah hakikat akidah Islam, kemudian lingkup akidah Islam, hakikat iman kepada Allah, dalil iman kepada Allah, hakikat tauhid. Nah di sini adalah pokok-pokok materinya. Jadi itu ya tentang modulnya. Coba kita lihat nanti di soal bikinnya di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah di sini seseorang yang takut kepada takut akan segala perbuatan karena hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka sesungguhnya dia sudah mengamalkan perilaku sikap khauf. Kemudian di sini dalil-dalilnya. Nah di sini ada beberapa dalil yang sesuai dengan materi pokoknya. Jadi seperti itu ya. Ya seperti itu ya, ada dalil-dalil, kemudian ada materi pokoknya. Jadi seperti itu. Kemudian kita soal selanjutnya ada di sini. Salah satu ciri orang yang bertobat adalah, di sini sudah dikasih tanda ya, tidak mengulangi kesalahannya, termasuk ini iman kepada Allah. Kemudian di sini selanjutnya salah satu hikmah yang dapat diambil dari taubat adalah kecuali ketika ada pengecualian itu yang salah ya. Jadi C itu adalah orang yang bertobat akan mendapat azab yang pedih di akhirat gitu. Kemudian soal selanjutnya kisah yang mencerminkan rasa syukur ya. Nabi Sulaiman terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah kisah Nabi Sulaiman adalah bertemu dengan syukur mulan semuanya. Kemudian soal selanjutnya adalah ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman yang memiliki antara golongan jin dan umatnya yang berilmu tinggi, dijelaskan dalam Al-Quran surah ya. Surah Al-Nahl ayat 13 ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah sifat yang menunjukkan pada kekuatan nurani, ketinggian dan kematian yang berteriak adalah Al-Azim. Kemudian selanjutnya Allah menyuruh ya, kepada siapa menyuruhnya, menyuruh kepada siapa saja yang menginginkan kekuasaan agar memohon kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah yang artinya mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah
kembali dari perang ya Bani Mustalik ya, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah, dan di sana adalah perangan itu adalah, jadi pernyataan itu adalah di dalam surah Al-Munafiqun ya. Di sini sudah kita scroll ke bawah ya, di terakhir itu. Jadi di sini yang terakhir itu 70 ya. Kemudian 70 itu di bawah ini yang merupakan dampak negatif sikap ananiyah ya, menimbulkan kekecewaan orang lain ya, seperti itu ya. Kita bukan modulnya lagi. Di sini ada beberapa ya, jadi akidah Islam ya, uraian materi ada akidah Islam. Kemudian kita scroll ke bawah di Al-Amaliyah, ke bawah sumber akidah Islam. Kemudian selanjutnya ya, kelebihan akidah Islam ya. Di sini modulnya ya, kelebihannya Islam. Kemudian kita scroll ya, kita scroll ke bawah, tujuan akidah Islam, hubungan antara akidah dan akhlaknya ya, iman kepada Allah, dua tauhid, kita scroll ke bawah, tiga macam-macam tauhid, tauhid rububiyah, ini modulnya ya. Kemudian makna tauhid rububiyah, kemudian B tauhid uluhiyah, makna tauhid uluhiyah, kemudian sifat Allah, 4 sifat Allah. Nah, di sini ada tabelnya. Kemudian di sini rangkumannya, tugasnya. Kemudian ada tes formatif ya, di kegiatan belajar, kemudian pencapaiannya. Kemudian pokok materinya, hakikat iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, kemudian dan ya, di sini. Kemudian iman ya, pengertiannya kepada malaikat ya, kemudian pengertian. Ini modulnya. Ini sudah sesuai ya dengan referensi yang telah kami baca-baca. Kemudian 2 pengertian iman kepada malaikat Allah, hukum dan dalil beriman kepada malaikat. Kemudian 4 bagaimana cara beriman kepada malaikat. Kemudian 5 hikmah beriman kepada malaikat Allah. Ini modulnya ya kawan, para ibu ya. Kemudian B iman kepada hari akhir ya, tadi itu sudah masuk ya, tentang di soal tadi itu sudah membahas hari kiamat ya, hari akhir. Kemudian selanjutnya ada posisi iman kepada hari akhir. Kemudian percaya kepada hari akhir merupakan prinsip agama. Nah, di sini kemudian kita scroll ke bawah. Terus sisa kubur. Nanti teman-teman ketika membutuhkan kami sertakan ya link deskripsi ya, ini gambarannya. Kemudian hikmah kepada hari akhir, kemudian bantahannya orang yang meragukan kemudian di hari akhir ya. Kemudian scroll ke bawah.
jika teman-teman nanti membutuhkan ya, kita disertakan di link deskripsi ya. Ini tes formatif juga ya, disertakannya yang ada di soal tadi. Ada kegiatan belajar yang ketiga ya, hakikat iman kepada kitab dan Rasulullah. Kemudian cara memahaminya itu di sini pokok materinya. Iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, dan dalil iman kepada kitab dan Rasulullah, hikmahnya iman kepada kitab Rasulullah. Kemudian iman kitab Rasulnya. Kita scroll yang terakhir. Yang terakhir itu ada, nah di sini adalah capaian ya pembelajaran materi kegiatannya. Kemudian itu pokoknya adalah pokok materi ya. Kemudian uraian materi sudah lengkap ya, terikat dalam tasawuf, hadiran terikat dalam tasawuf, itu yang tadi yang soalan terakhir. Jadi itu adalah pembahasan yang masuk ya di pada rangkuman atau di soal pretesnya. Kemudian di sini yang terakhir adalah tes formatif yang 4. Di sini saya sudah lengkapkan ya. Jadi itu kira-kira yang nanti teman-teman ketika membutuhkan, kita akan di share di link deskripsi atau bisa komen ya di kolom komen terkait dengan modul, kemudian pretestnya ya. Kemudian di sini ada modul PPQ ya, akidah akhlak. Kemudian di sini ada soal PPQ akidah akhlak. Jadi dua-duanya sudah saya sertakan dengan modulnya, kemudian soalnya. Jadi teman-teman yang membutuhkan kita komen ya, atau nanti saya di link deskripsi. Oke, jadi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like, komen ya sebanyak-banyak, kemudian share jika tutorial ini membantu ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf ketika pembahasan tadi banyak yang salah, tapi ya saya kira itu adalah sesuai dengan tujuan pencapaian ya, dan juga kemampuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.